Dari Tanah Batak kita icip-icip kuliner khasnya ya fams. Ada katupe bareh sama gulai sampade. Rasanya segar banget. Ada juga gulai joruk. Terbuat dari durian Sigunjo khas Sibolga. Lama banget. Terus kita lihat proses buat ulos tradisional di Kampung Tenun Tarutung. Yuk fams, berangkat! Bingung mau makan sarapan apa ya, fams? Gimana kalau kita coba katupe bareh khas dari Sibolga? Enak banget loh. Fams, asal-usul adanya katupe bareh dari Sibolga nggak lepas dari kebiasaan masyarakatnya yang menyajikan katupe bareh saat hari raya lebaran loh. Gimana nggak enak, katupe bareh atau ketupat beras disajikan dengan gulai sampade dan juga tambahan menu lainnya. Fams, katupe bareh menjadi buruan favorit warga Sibolga di pagi hari. Masa sih? Lihat aja Fams, penjual katupe bareh di Desa Pandan Sibolga ramai diserbu pecintanya. Kalau mau ikut makan, sebaiknya datang sebelum jam 10 pagi ya Fams. Kalau kesiangan, pasti udah ludes terjual deh. Fams, dulu katupe bareh hanya disajikan dengan gulai sampade dan sambal karambil. Tapi untuk menarik minat pembeli, warung makan ini juga menjual menu pendamping lain seperti mie gomak dan bihun goreng. Satu porsi katupe bareh dijual cukup murah, Fams. Mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Tapi tergantung banyaknya katupe bareh dan lauk pendamping yang dipesan juga sih, Fams. Dalam sehari, warung makan ini bisa menghabiskan sekitar 50 katupe bareh. Lumayan banyak ya, Fams. Yuk, Fams, kita icip-icip. Rasa katupe bareh gurih dan legit. Apalagi kalau ada tambahan kuah sampade. Bikin segar, makin istimewa rasanya. Fams, katupe bareh khas dari Sibolga mirip dengan ketupat pada umumnya. Beras yang sudah dicuci bersih tinggal dimasukkan ke dalam janur yang sudah dibentuk. Lalu masukkan beras sekitar 3/4 dari isi janur agar tekstur katupe tidak terlalu keras. Kalau semua janur sudah diisi, tinggal dimasak aja Fams. Nah, ini dia istimewanya katupe bareh Fams. Ketupat direbus dengan santan kelapa. Wah, pantesan rasanya gurih dan nikmat. Jadi ketupat bareh ini adalah sebuah penganan atau makanan yang direbus pemakai santan. Nah, ini dibuat sedemikian rupa karena orang pesisir itu suka yang gurih-gurih. Takaran santan juga harus pas Fams, gak boleh lebih atau kurang karena bisa mempengaruhi rasa dan tekstur katupe. Katupe bareh dimasak sekitar 4 jam agar santan benar-benar meresap ke dalam katupe. Oh iya, resep masak katupe bareh sudah ada secara turun-temurun Fams. Biasanya sih dibuat pada malam hari karena butuh waktu lama memasaknya. Sambil tunggu katupe matang, kita buat gulai sampade Fams. Sesuai namanya, sampade memiliki cita rasa asam. Jadi wajib dimasak dengan 3 jenis asam, yakni asam Jawa, asam kincung, dan palang. Jumlahnya juga cukup banyak, Fams. 3 jenis asam ini memiliki aroma yang khas, Fams. Jadi wajib ada dan gak boleh dipisahkan. Nah, ikan yang digunakan untuk gulai sampade adalah jenis ikan laut berukuran kecil. Misalnya ikan gambolo atau ikan kembung, Fams. Rasa ikan laut ini gurih, pas banget kalau dijadikan gulai sampade. Ikan kembung yang sudah bersih dipotong menjadi beberapa bagian ya, Fams. Untuk bumbunya, ulek cabai merah, kunyit, bawang merah, jahe, dan garam. Setelah halus, baru deh kita geprek batang serai, lengkuas, dan asam kincung. Potong juga palang atau bunga kecombrang, Fams. Siapkan juga daun kunyit untuk menambah aroma sampade. Wah, bumbunya udah komplit nih. Sekarang bumbu dimasak dengan air sampai mendidih ya, Fams. Aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Lalu masukkan air asam Jawa dan potongan ikan gambolo. Jangan lupa beri garam dan gula biar rasanya makin sedap. Oh iya Fams,
Gulai sampade dari Sibolga emang mirip dengan kuliner ranah Minang. Mulai dari nama sampai bumbu yang digunakan. Tapi sampade Minang menggunakan daging ayam loh fams. Karena Sibolga dekat pesisir, maka daging ayam diganti dengan daging ikan deh. Jangan heran ya fams, kesamaan ini karena daerah Sibolga berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Jadi masih satu pesisir dengan ranah Minang. Pantas ya fams, kalau budaya Sibolga lebih mirip tradisi Minang daripada tradisi Bataknya. Selain itu, masyarakat Sibolga tidak begitu suka dengan cita rasa makanan yang terlalu pedas, fams. Katanya sih, makanan pedas nggak cocok buat mereka dengan cuacanya yang relatif panas. Warga Sibolga lebih cocok makan hidangan dengan nuansa segar, seperti gulai sampade. Gulai sampadenya udah jadi nih, tinggal hidangkan saja dengan katupe bare. Biar tambah sedap, beri tambahan sambal karambil. Fams, sambal karambil atau sambal kelapa adalah sambal khas Sibolga. Tanpa sambal karambil, cita rasa katupe bare dan gulai sampadenya gak akan sempurna. Cara bikinnya juga sederhana, Fams. Ulek cabai merah, bawang merah, garam, dan gula. Setelah halus, tambahkan air perasan jeruk nipis dan kelapa parut. Aduk rata, dan jadi deh. Katupe bare yang gurih berpadu dengan gulai sampade yang segar dan sambal karambilnya yang khas. Mantap! Enaknya disantap ketika masih hangat, fans, agar tekstur katupe tetap lembut dan santan tidak mengendap. Tambahan sambal karambil membuat kuah gulai menjadi lebih kental. Enak! Masih di Sibolga nih fams, waktunya icip-icip durian Sigunjo khas Sibolga. Kalian pasti udah pernah dengar durian Sigunjo dong? Nah, ternyata asalnya dari Sibolga fams. Nama Sigunjo diambil dari bahasa Batak, artinya landak. Dinamakan durian landak karena durinya lebih rapat menyerupai landak. Uniknya lagi, satu pohon durian Sigunjo ada dua jenis buah durian dengan rasa dan warna yang beda. Kok bisa sih? Kita lihat ke kebunnya dulu yuk. Kebetulan lagi ada yang ambil durian tuh fams. Oh iya, hati-hati kalau berada dekat pohon durian yang siap dipanen fams. Jangan sampai kita tertimpa buah durian yang jatuh. Bisa bahaya tuh fams. Hihihi. Fams, pohon durian Sigunjo tingginya mencapai 30 meter loh. Lokasinya ada di kaki Gunung Simanosor. Lahan pohon durian Sigunjo di sini bisa mencapai ratusan hektar. Satu pohon durian bisa menghasilkan ratusan buah durian. Wah, kebayang nggak tuh berapa jumlah durian yang dipanen nanti? Banyak banget pastinya, fans. Pak, potongin yang ini dong. Ya. Iya, Pak. Ya, Nah, silakanlah. ini dia daging durian Sigunjo. Warnanya ada yang putih dan kuning seperti mentega. Kalau soal rasa sih sama-sama manis, fams. Tapi daging buah durian yang kuning lebih legit dan manis. Kayak kamu. Ahai! Fams, kalau lagi musim, harga satu buah durian Sigunjo murah banget. Cuma 5-10 ribu rupiah, tergantung besar buahnya. Nah, untuk buah durian yang dikirim ke Medan, bisa harganya menjadi 25-50 ribu rupiah per buah. Fams, durian baik untuk kesehatan loh. Durian kaya akan kalori dan serat. Bagi yang punya masalah kolesterol, jangan takut mengkonsumsi durian deh. Durian tidak akan menimbulkan kolesterol kok. Asal tidak dikonsumsi secara berlebihan. Kalau kebanyakan makan durian, paling-paling tubuh akan terasa lebih hangat, fams. Karena pembakaran kalori oleh tubuh. Durian juga enak loh kalau diolah menjadi masakan. Namanya gulai joruk. Lihat cara bikinnya ya, fams. Ambil terlebih dahulu buah durian. Pisahkan daging dari bijinya. Lalu daging buah durian harus difermentasi selama 3 hari agar rasanya berubah menjadi asam. Nah, ini dia durian yang sudah jadi. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan asam joruk. Siapkan bumbu gulainya, fams. Haluskan lengkuas, serai, dan garam. Lalu haluskan juga cabai merah, jahe, dan kunyit. Agar bumbunya semakin sedap, siapkan irisan bawang merahnya ya, fams.
Cara bikinnya, masak santan dengan irisan bawang merah dan semua bumbu halus tadi. Jangan lupa tambahkan asam jorok secukupnya. Aduk hingga mendidih ya, fams. Fams, asam jorok berfungsi untuk mengentalkan kuah gulai loh. Semakin banyak asam jorok, maka akan semakin kental juga kuah gulainya, fams. Sekarang kita bakar ikan salai agar rasa dan aroma makin enak. Tinggal masukkan aja ikan salainya. Aduk-aduk, lalu diamkan sampai kuah gulai mengental. Wah, aroma gulai joroknya sedap banget. Tinggal hidangkan saja. Fams, gulai jorok adalah makanan khas Sibolga, tepatnya di daerah Simonosor. Gulai jorok nggak bisa ditemukan di sembarang tempat karena proses pembuatannya yang terbilang rumit. Rasa kuah asam berpadu dengan ikan salai kering bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah. Aroma khas durian yang menyengat juga nggak hilang, fams. Enak. Ngomongin durian nggak lengkap kalau nggak bahas kota Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Fams, nama Tarutung sebenarnya berasal dari bahasa Batak yang artinya durian. Meski begitu, Tarutung bukan penghasil durian loh, Fams. Terus, kenapa dinamakan Tarutung alias durian ya, Fams? Ternyata karena di Tarutung terdapat pohon durian tua. Nah, pohon inilah yang menjadi saksi lahirnya kota Tarutung, Fams. Abad ke-19, kota ini menjadi tempat pertama adanya transaksi jual beli dengan sistem barter. Kemudian, tempat transaksi jual beli ditanami pohon durian di tahun 1877. Kemudian, warga sekitar menyebut dengan nama Tarutung. Jadi, umur kota Tarutung sama dengan umur pohon durian ini, fams. Sekarang, pohon durian di tengah kota Tarutung menjadi ikon dan tempat untuk bersuah foto tuh, fams. Ahai! Sekarang kita lihat kerajinan khas tanah Batak, fams. Kalian pasti tahu dong, ulos adalah kain tenun khas tanah Batak yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan upacara adat. Nah, sentra kerajinan ulos ada di Kampung Tenun, Tapanuli Utara. Dulu seluruh warga di Kampung Tenun adalah pengrajin ulos, fams, untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tapi sayang, sebagian masyarakatnya kini sudah beralih profesi lainnya. Soalnya ulos yang dibuat butuh waktu lama, bisa sampai berbulan-bulan. Nama ulos berasal dari bahasa Batak, artinya kain. Cara buatnya sama kok dengan kain tenun lainnya. Oh iya, ulos nggak bisa dipisahkan dari kehidupan suku Batak, fams. Ulos nggak pernah absen dalam upacara adat, seperti perkawinan, kelahiran, maupun hari raya Natal. Di kampung Ulos Pangabean, jenis tenun yang umumnya dibuat adalah tenun sarung atau mandar. Motif dan warnanya juga sangat beragam. Jadi kalau kita ini di Pangabean namanya ya. Jadi Pangabean ini kebanyakan tenun mandar, sarung. Jadi kalau ulos sadumi itu ada sebelah utara barat, terus Mangiring, Ragidup, itu di Pancurna Pitu, terus di Parbubu, utara barat, macam-macam. Ulos dulu dibuat dari tanaman kapas yang dipintal, fams. Karena mulai sulit ditemukan, pengrajin sekarang bisa membeli benang ulos dari kota Medan. Sekarang ulos warnanya sangat bervariasi loh, jadi makin banyak peminatnya. Ulos khas kampung Pangabean adalah motif tuntuman, fams. Motif ini hasil modifikasi dari tenun ragi hidup dengan ikon khas daerah Silindung. Motif tuntuman menjadi motif ulos yang paling banyak dipesan. Nah, pengrajin tenun yang masih bertahan sampai sekarang adalah Nenek Albine, fams. Wanita usia 85 tahun ini sudah bisa menenun ulos sejak lulus SD. Awalnya, ia hanya sekedar bantu orang tua untuk menenun, fams. Lama-lama, Nenek Albine makin jatuh cinta sama kegiatan tenun. Sayangnya, Nenek Albine sekarang hanya bisa bantu cucunya untuk memintal benang saja. Usianya yang lanjut membuat matanya semakin rabun. Awalnya, ulos hanya digunakan menjadi bentuk selendang atau sarung saja. Biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, fams. Lama-kelamaan, ulos dibuat menjadi aneka kerajinan. Kreatif banget deh, fams.
Warna ulos memiliki makna yang berbeda, fams. Warna putih memiliki arti suci, tulus, dan jujur. Warna merah berarti keberanian, sedangkan warna hitam bermakna gelap atau mati. Fams, ulos juga bisa dipakai menari tarian tortor yang dikenal cukup sakral. Tari tortor disebut sakral karena menjadi sarana komunikasi dengan arwah leluhurnya untuk meminta berkah, keselamatan, kebahagiaan, dan perlindungan. Jangan kemana-mana ya, fams. Habis iklan, kita kembali membahas camilan khas Sibolga. Pastinya sayang untuk dilewatkan, fams. Ahai! Sekarang kita bergeser ke kota Medan ya, fams. Kita icip-icip bubur pedas ala Melayu yang istimewa. Fams, bubur pedas berkaitan erat dengan sejarah Kesultanan Delhi ketika berkuasa. Bubur pedas adalah menu khusus yang dihidangkan ketika Ramadan untuk berbuka puasa. Secara tradisi, bubur pedas pertama kali dihidangkan di masjid tertua di kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani. Keren banget ya masjidnya, terkesan megah dan mewah. Bagian dinding masjid dominan dicat berwarna kuning terang dengan kubah berwarna hitam. Motif hijau sebagai ornamen menjadi kekhasan masjid yang dibangun oleh Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-7 di tahun 1854. Asik juga ya ngomongin sejarah, fams. Sampai lupa deh sama bubur pedasnya. Langsung kita intip pembuatannya deh. Bahan-bahannya lumayan banyak, bisa sampai 40 jenis bahan dan bumbu loh, fams. Bahan utamanya terdiri dari beras sangrai yang diberi bumbu. Ada pula wortel, labu kuning, ubi, labu siam, jagung, dan kentang. Selanjutnya ada aneka dedaunan seperti daun kunyit, daun lemon, daun mengkudu, daun mangkok, daun tapak kuda, daun si kentut, dan daun buas. Bahan tambahannya berupa ebi, kepiting, udang, daging, dan ikan asin goreng. Terakhir, bahan untuk anyang atau urapnya berupa toge, tanaman pakis, serondeng, lemon, bawang merah, bawang putih, dan serai. Wah, 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 beneran bahannya banyak banget, fams. Kupas dan iris bahan utamanya, lalu cuci hingga bersih. Terus rajang deh aneka daunnya. Masukkan semuanya ke dalam panci. Tambahkan air secukupnya. Tambahkan juga beras sangrai yang telah diberi bumbu. Cukup sepiring kecil saja, fams. Lalu masukkan jagung, daging, beras sangrainya lagi, garam, aneka dedaunan, dan bawang merah. Kemudian tutup panci dan biarkan hingga setengah matang. Sekarang kita siapkan anyangnya ya, fams. Iris-iris tanaman pakis dan siangi toge. Untuk bumbu anyang dicampur dengan disangrai hingga matang. Kalau mulai mendidih, tambahkan kacang tanah dan juga santan. Aduk terus supaya santannya tidak pecah ya, fams. Jangan lupa masukkan bahan pelengkap, mulai dari kepiting, cumi-cumi, dan udangnya. Wah, tambah komplit nih. Pasti sedap. Aduk hingga bumbunya matang ya, fams. Untuk anyang sebagai pelengkap bubur bikinnya gampang banget. Tinggal rebus pakis dan toge, lalu campur dengan bumbu matang, irisan bawang merah, dan irisan cabai. Beres deh, bubur pedas ala Melayu Delhi siap untuk disajikan. Biasanya bubur pedas selalu ada di Masjid Osmani Labuhan selama bulan Ramadan. Minatnya banyak banget loh, fams. And the sea. Duh, enak banget sih makannya. Fams, kudapan khas pesisir ini namanya lompong sagu. Dibuat dari tepung sagu, pisang, parutan kelapa, dan gula aren. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Rasanya manis dan gurih. Lompong sagu juga kerap dijadikan camilan saat ada acara keluarga. Sayangnya, kudapan ini sudah jarang ditemukan, fams, karena tergerus zaman. Cara bikinnya gampang kok, fams.
Kupas dulu kulit pisangnya. Pisang yang digunakan bisa jenis apapun, asal rasanya manis dan teksturnya keras. Nah, pisang yang kita gunakan untuk membuat lompong sagu kali ini adalah jenis pisang uli atau kepok. Selanjutnya, tumbuk pisang sampai halus. Lalu tambahkan tepung sagu dan air secukupnya. Aduk-aduk hingga menjadi adonan ya, fams. Tambahkan gula pasir, garam, gula aren, dan kelapa parut. Aduk lagi hingga semua adonan tercampur rata ya. Tinggal bungkus dengan daun pisang saja deh. Lalu panggang di atas seng. Fams, teknik panggang ini digunakan agar lompong bisa matang sempurna. Kalau panggang di atas bara, lompong sagu malah bisa jadi gosong tuh. Bolak-balik lompong sagu sampai matang ya, fams. Lompong yang sudah matang biasanya akan tercium aroma khas sagu dan pisangnya. Nah, angkat dan sajikan, fams. Lompong sagu paling enak disantap saat masih hangat. Siapa mau coba? Gak terasa sudah 30 menit kita menemani kalian, fams. Tapi tenang, kita masih punya liputan menarik lainnya. Tetap tonton Ragam Indonesia esok hari ya, fams. Tapi jangan lupa, cintailah Indonesia dengan segala keragamannya, fams. Cintailah Ragam Indonesia. Ahai!